Bab yang ke-9 menjelaskan tentang takut bermaksiat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'un. Kata Rasulullah, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, barang siapa yang berbuat kebaikan di dalam Islam akan satu kebaikan. Barang siapa yang berbuat kebaikan di dalam agama Islam, falahu ajruha, maka baginya balasan pahala, wa ajru man amila biha ba'dahu, dan pahalanya orang yang mengamalkannya setelah dia, min ghairi ayyan qusamin ujurihim syai'un, tanpa mengurangi sedikit pun dari pahalanya orang yang mengajarkan kebaikan. Nah, kayak gini nih, ngaji dikasih tahu sama kiai, diamalin sama santri. Nah, akhirnya apa? Si kiai dapat pahala, kemudian yang ngamalin santrinya juga dapat pahala tanpa mengurangi sedikit pun pahala si kiai. Nah, gitu. Terus tuh yang disebut apa namanya, kebaikan yang tidak terputus, yaitu ya, kebaikan tidak terputus itu. Ya, walaupun kita bukan seorang guru, umpamanya kita ngobrol dengan teman, saudara, kawan, begini kemarin saya ngaji, dia pakai. Nah, itu umpamanya amal ibadah. Jadi kita ngomong ke dia, dia pakai. Kita punya ilmu kebaikan, kemudian kita bilangin ke dia, kita ajak ngobrol dia, dan dia pakai. Kita dapat pahala, orang itu juga dapat pahala. Bahkan pahalanya dia ngalir ke kita juga, karena dia tahu dari kita. Nah, itu coba bayangin, kalau kiai santrinya ribuan, ya, sekian puluh tahun ngajarin santri, santrinya udah pada pulang jadi alumni, udah jadi kiai lagi, punya santri lagi, ya kan, ilmunya tetap dari induknya, dari kiainya. Santrinya udah pulang lagi, jadi santri, jadi kiai lagi, punya santri lagi. Oh, bayangin. Akhirnya sampai bawah, sekali tawasul santri kepada gurunya, gurunya tawasul lagi kepada gurunya, gurunya tawasul lagi kepada gurunya. Kebaikannya terus dapat kebaikan itu. Luar biasa orang punya ilmu tuh begitu ya. Pahalanya nggak ada habis-habisnya. Selama masih ada santrinya, masih kirim doa, masih baca kitabnya, masih ngamalin ilmu dari gurunya, terus dapat kebaikan terus. Ya, itu luar biasa. Selama masih ada pesantrennya berdiri ya terus. Selama masih ada muridnya, alumninya, itu begitu. Inilah pahala ya, amal yang tidak terputus ya itu ya. Ya, amal kebajikan yang tidak terputus. Apa? Ilmun yantafa'u bihi, ilmu yang manfaat itu ya. Nah, itu ngalir ke orangnya, ke gurunya, orang dapat, gurunya dapat terus. Nah, kalau kita bukan siapa-siapa, paling tidak waladin sholihin yad'ulah, itu kita punya anak, ajarin dia cara doain kita. Kita punya anak, ajarin dia cara ngirim Fatihah ke kita. Ya, kita sekolahin, kita pesantrenin. Nah, kalau sekolah biasa dia nggak ngerti bacain doa ke kita. Ya untuk TK sih kita sekolahin, tahu dia. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ngapa udah gede itu doa aja gak baca lagi. Padahal kita udah mati. Iya kan? Habis sudah aset kita kalau begitu. Oh, anak aset kita, minimal kita bukan siapa-siapa, bukan guru, bukan kiai, bukan siapa-siapa, minimal waladin sholihin yad'una, yang jadi amal penyambung kita ya. Tapi kalau sampai kita sekolahin anak, ya nggak bisa ngirim Fatihah ke kita, habis sudah. Ya, habis aset kita. Itu sekarang banyak begitu ya. Ya, jangan sampai kita berada pada golongan yang ya anak soleh yang nggak ada. Kalau anak soleh pasti ngerti tugasnya apa, dia doain orang tuanya. Ilmu yang manfaat mesti, orang jadi guru, jadi kiai, punya santri banyak, pasti doain murid gurunya. Nah, kita guru bukan, ya anak soleh juga bukan, pamannya paling gak ada anak yang waladin solehin yad'ulah, paling nggak itu ya.
Ya, pokoknya mau jadi menteri kayak mau jadi jabat, mau jadi pengusaha apa kayak yang penting anak harus bisa doain kita, itu aja udah. Ya, itu penting itu. Itu. Ya. Nah, ini maksudnya. Kemudian wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyan qasa min awzarihim syai'un. Begitu juga wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa orang yang melakukan amal keburukan di dalam Islam, maka kana alaihi wizruha, maka ia berdosa atasnya, wa wizruman amila biha, dan dosanya orang yang mengamalkannya setelah dia, wa wizruman amila biha min ba'dihi, dan dosanya orang yang mengamalkannya setelahnya, bin ghairi ayyan qusamin auzarihim syai'un, tanpa mengurangi sedikit pun sesuatu daripada dosanya. Sama dosa juga begitu, hati-hati. Sekarang dosa itu jariyah, juga jariyah ya. Ini sebut dosa jariyah nih. Ngirim-ngirim gambar-gambar, video-video yang nggak benar di grup, itu jariyah itu. Ya. Itu dilihat. Yang ngirim siapa? Di grup ada 200 orang ngelihat, 200 itu ngelihat maksiat. Lah maksiatnya dari mana? Sumbernya dari kita. Gitu. Itu kita kebagian loh. Kita berarti kan yang 199 itu dari kita. Iya. Nah, kita pusatnya nih. Mereka berbuat maksiat lantaran kita kirim gambar-gambar atau video yang tidak senonoh, mereka dapat maksiat dan berdosa, kita jadi pangkal dosanya. Nah, itu jariyah. Kirim lagi sama dia ke grup lain. Ya tahu sendiri, karena handphone paling dikebet 5 grup. Ya. Orang kagak sekolahnya grupnya ada 5, apalagi orang sekolah. Gitu. Grup TK doang belum ketemunya teman-temannya. Ya, kalau kita memang nggak ngalamin TK, nggak punya grup TK. Kalau SD ada. Ya tapi kan 10 tahun ke depan ada grup PAUD, temen PAUD ya, grup PAUD, grup TK, grup SD, SMP, SMA, kuliah, grup kerja, aduh grup keluarga, grup ngaji lain lagi. Ya, kalau mainnya di RT, grup RW. Tapi handphonenya loading aja itu udah. Ya. Tuh hati-hati. Jadi dua pahala bisa jadi jariyah. Ya dosa juga bisa jadi jariyah, bebas itu ya. Karena handphone tuh cari pahala gampang, cari dosa juga gampang di situ. Ya. Nah apalagi satu ajaran-ajaran hoak-hoak. Ya, ini yang dahsyat itu tuh. Udah beritanya bohong, dikirim ke grup, orang percaya. Ya, setelah percaya tertanam di hatinya. Umpama yang diberitakan itu berita kebencian kepada seseorang, ya kepada pemerintah, pada yang lain, jelas-jelas hoak, kebohongan, dikirim ke sekian puluh grup dan mereka percaya. Ya. Itu hoak, tapi mereka percaya. Akhirnya timbullah kebencian dalam hati orang yang ada di grup itu. Itu dosanya luar biasa itu. Ya. Jangan anggap remeh itu. Sebagian orang demi meluluskan nafsu politiknya ya begitu. Ya kita yang politik bukan apa bukan. Ya, nggak ada urusan yang ikut-ikutan gedeg sama seorang lantaran berita begitu-begitu. Banyak kan begitu. Ya. Ya kita termasuk korbannya dulu. Sekarang sih nggak bodo amat sekarang. Apa ini kita politikus bukan apa bukan. Ya, main praktis juga enggak. Iya kan akhirnya percaya dengan hal-hal begitu nih video. Apa orang selalu buat video berita selalu benar nggak juga. Kalau lawan politik jelas dari arah manapun, cara bagaimanapun mereka ya tetap dengan isu-isu itu. Iya kita percaya sampai pernah nggak kita ngalamin bencinya luar biasa sama orang? Pernah kan? Ya apalagi tokoh-tokoh kan? Iya karena dia apa? Di fitnah luar biasa, tertanam dalam hati kita. Itu nggak ada dasarnya itu, dosa itu begitu. Ya. Luar biasa itu, amal itu. Sama itu man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizru, sama itu.
Siapa orang yang berbuat kejelekan di dalam Islam, maka apa? Karena alaihi wisruha, maka dosanya baginya, dosa itu baginya, dia dapat balasan dosanya. Wa wisru man amila biha min ba'dihi, dan dosa orang yang mengamalkannya. Ikut-ikutan benci tanpa dasar, sama aja juga, tanpa mengurangi dosa kita lah dia juga dapat. Itu bahaya sekali. Itulah masalah maksiat ya. Inna fil insani al-hirsa ala ma muni'a minhu hatta warada launuhu nasu an tafattutil ma'ri lafatatuhu. Ini kalam Habib Idrus Al-Habsyi. Jadi ada perumpamaan, Al-Habib Idrus Al-Habsyi bilang begini, inna fil insani al-hirsa ala ma muni'a minhu, sesungguhnya pada diri manusia itu ada sifat serakah. Sesungguhnya pada diri manusia itu ada sifat serakah yang apabila ia dilarang gitu, terhadap apa yang dilarang. Artinya gini, maksudnya sifat serakah terhadap apa yang dilarang. Orang tuh makin dilarang makin pengen tahu. Iya. Ya, kata Quran ngomong jauh-jauh, standnya dari jauh-jauh, la taqrabu zina, jangan kau dekati zina, apalagi zinahnya dari start dulu, dari depan. Jadi himbauan itu begitu, larangan itu. Jangan kau dekati zina, malah dibonceng-bonceng kemana-mana, diajakin pempek, puncak mana. Itu, mendeketin aja jangan, apalagi situ. Gitu. Ya. Ya ini perkataan. Ada Al-Habib Idrus Al-Habsyi mengatakan bahwasanya sesungguhnya pada diri manusia itu ada sifat serakah terhadap sesuatu yang dilarang. Artinya apa? Pada umumnya manusia, apa yang dilarang justru makin tambah pengen tahu. Hatta warada launuhian nasu an tafattutil ma'ri lafattatuhu. Sampai kata Habib Idrus Al-Habsyi, andaikan manusia itu dilarang ngacak-ngacak kotoran, katakanlah tai kebo ya, umpamanya ada ulama, umpama Al-Quran atau hadis atau ulama kiai ngomong, wahai manusia, kalian jangan ngacak-ngacak tai kebo. Umpama begitu. Sampai andaikan ada larangan, jangan ngacak-ngacak tai kebo, lafatatuhu, maka niscaya manusia akan acak-acak tuh tai kebo. Lo nggak ada apa-apanya. ini kan apa? Tafattutil ba'ri itu tai onta gitu. Jadi kotoran lah. Andaikan sampaikan andaikan ada larangan, jangan apa? Jangan ngacak-ngacak kotoran. Maka niscaya mereka akan acak-acak itu. Iya. Biasa bahasa sekarang, ya peraturan kan ada memang buat dilanggar. Gitu bahasanya orang sekarang. Peraturan kan ada emang buat dilanggar. Itu. Kata dia begitu. Bukan peraturan ada emang buat dilanggar, nih namanya orang sableng udah tahun dilarang kok malah dilanggar gitu ya. Tapi itulah manusia tabiatnya. Itu. Justru adanya pelanggaran-pelanggaran itulah dibuatlah peraturan, termasuk apa? Kemungkinan yang akan terjadi itu udah diatur oleh peraturan. Nanti akan begini, pulang kampung begini, jangan pulang kampung, diatur semuanya, semua celah-celahnya. Itu gitu ya. Jadi ini ada bahasa kelihatannya guyon tapi benar, karena manusia punya kecenderungan apa aja yang dilarang makin pengen tahu. Apalagi orang-orang yang labil-labil tuh, bujang apa itu begitu sama. Iya. Itu kada, padahal satu yang dilarang mesti dosa. Nah, gitu makanya sampai-sampai bilang hatta warada launuhian nasu an tafattutil ba'ri lafatatuhu. Andaikan manusia dilarang apa ngacak-ngacak tai kotoran pasti mereka akan acak-acak juga. Nah, gitu. Kanal Fudail ibn Iyad radhiyallahu ta'ala anhu, inni la'asillah ta'ala fa'arifu dhalik fi khuluqi himari wa khadimi wa zawjati fayashmasu al-himar wa yakhrujul abdu wa zawjatu 'ani ta'ati
Tsumma idza raja'tu ila nafsi wastaghfartullah ta'ala wa qabila taubati raja'u ila ta'ati. Adalah Al-Imam Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, beliau mengatakan begini, aiqala inni la'asillaha ta'ala, sesungguhnya kata beliau, sesungguhnya saya akan bermaksiat kepada Allah Ta'ala gitu. Aku akan bermaksiat atau akan durhaka, akan berbuat dosa kepada Allah Ta'ala, tapi fa'arifu dzalika fi khuluqi himari, tapi aku mengetahui ketika aku bermaksiat kepada Allah, aku tahu, aku melihat karakternya, sifat daripada himarku, pembantuku dan istriku gitu. Artinya apa? Fayasmasu al-himar wa yakhrujul abdu, ketika himarku berontak lari keluar dari rumah, maka pembantuku fayakhruju al-abdu, maka nanti pembantuku juga akan keluar. Wa zaujatu, kemudian apa? Istriku juga akan keluar anit taati, dari ketaatan. Itu. Artinya dia tidak akan taat kepadaku. Tapi summa idza raja'tu ila nafsi, ketika aku kembalikan kepada diriku lagi, wastaghfartullah, dan aku minta ampun kepada Allah Ta'ala, wa qabila taubati, dan Allah menerima taubatku, raja'u ila taati, maka apa? Maka himarku, pembantuku dan istriku juga akan taat kepadaku lagi. Ini kata Imam Fudail bin Iyad, jangan coba-coba maksiat. Sekali saja kita maksiat kepada Allah, ini jelas nih ya, sekali-sekali kita bermaksiat kepada Allah, maka tiga nih ya, itu kata Fudail bin Iyad, himar saja ogah ada di rumah kita, kendaraan kita, tidak taat kepada kita. Kemudian apa? Kemudian pembantu saja tidak taat kepada kita, bahkan istri kita itu tidak taat kepada kita. Ya, artinya gini ya, kita nih berbuat dosa itu dikit banyak, yang namanya ketentraman dalam rumah tangga tuh nggak ada ya, rusak. Jadi orang kalau banyak ribut dalam rumah tangga itu bisa jadi disebabkan karena kemaksiatan kita. Ya, kita buat maksiat. Apalagi maksiatnya nyimpen telepon janda, waduh luar biasa itu. Ya. Itu jelas ya. Jadi maksiat faktornya begitu. Jadi faktor maksiat bisa menjadikan apa? Ketidakharmonisan dalam rumah tangga tuh, maksiat ada andilnya di situ. Itu. Nah, ini kata Fudail bin Iyad, beliau mengatakan begitu. Tapi ketika kita istighfar, taubat kepada Allah, dan Allah terima taubat kita, enggak, mereka semua kembali lagi. Istri, membantu, kemudian juga bahkan kendaraan kita pun balik lagi, himar itu. Gitu ya. Jadi patokannya di kita adanya. Ya, patokannya di kita. Kana Hatim al-Asam rahimahullah ta'ala yaqul, Al-Imam Hatim al-Asam rahimahullah berkata, kata Hatim al-Asam begini, idza asaita rabbaka wa asbahta ra'aita ni'amahu sabighatan 'alaika fahdharhu fa inna dzalika istidraj. Ini hati-hati ya. Kata Hatim al-Asam, beliau mengatakan begini, ketika Anda bermaksiat kepada Tuhan Anda, ketika kamu bermaksiat kepada Tuhanmu, kemudian di pagi hari kamu melihat banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu, fahdar, maka takutlah bahwasanya yang demikian itu adalah istidraj. Istidraj tertipu ya. Itu. Maksiat kepada Allah. Tapi kita tersadar, di pagi hari kita tersadar bahwa Allah banyak memberikan nikmat kepada kita. Ya, ketahuilah bahwa saya itu adalah tertipu itu. Ya, jadi kita tertipu. Artinya apa?
Orang menyadari bahwasanya dia banyak diberikan nikmat oleh Allah. Bangun pagi masih bisa napas, masih bisa makan enak, ngerokok enak, ngopi enak, itu ya. Kemudian masih bisa beraktivitas dan sebagainya. Yang mestinya semua itu disyukuri. Kok malah dia berbuat maksiat? Lah sadarnya kita itu adalah tipuan, tipu daya bagi kita. Gitu. Sama juga begini. Ya kita dikasih sehat, mulu hati-hati. Itu bisa jadi istidraj buat kita ya. Iya, orang banyak sehat tapi lupa syukur kepada Allah. Orang banyak dikasih kesehatan ya, sehat badan, sehat pikiran, sehat segala-galanya, tapi lupa dengan ketaatan kepada Allah, sedikit ibadahnya dan lain sebagainya. Orang banyak dikasih harta, hidupnya cukup, hati-hati, itu juga istidraj ya. Harta cukup, mau apa-apa aja gampang, itu tertipu tuh. Iya, dianggang, bahasa dianggang sama Allah ya. Sehat juga, iya apa aja dikasih sehat bisa istidraj, dikasih apa, dikasih banyak rezeki juga bisa jadi istidraj. Hati-hati, bahkan sampai apa, rajin ibadah ngapain aja juga hati-hati ya, itu bisa jadi istidraj. Hati-hati, paling yang ditakutin ulama itu ya, itu paling ditakuti oleh ulama-ulama besar itu begitu, ngeri ya, takutnya mbak diangkat, nggak benar malah tak ya. Itu yang perlu ditengok-tengok. Jadi bisa ngaji datang udah syukurin aja gitu aja ya, bukan apa takutnya apa. Udah istidraj kan susah ya. Ini orang noleh-noleh gitu ya, berbuat maksiat kepada Allah tapi dia melihat ya Allah masih banyak kasih saya nikmat sih, alhamdulillah, begitu modelnya. Tapi maksiat, tapi dia kata alhamdulillah gitu. Tapi dia maksiat, tapi alhamdulillah masih bisa makan, masih bisa tidur enak, masih bisa jalan, ada kendaraan, bensinnya ada, loksono ada, kue laku, golok laku, alhamdulillah ya, alhamdulillah, tapi maksiat bebas itu, bebas itu. Jadi perkara-perkara kita dikasih angin sama Allah sesuai dengan permintaan kita, disediain gitu, dagang masih laku, apa bebas ya. Iya, hati-hati itu gitu. Jadi itu nggak sekonyong-konyong. Iya, Allah demen, gue demen nih mah hamba gue nih atuh nih ya. Iya, apalagi yang begitu ya. Orang kata bebas dagang untung mulu guys, istidraj, hati-hati, buatan sibuk asar kelewat, istidraj itu ya. Hati-hati ya, bebas ya. Kayak kita nih, iya diambilin, alhamdulillah bisa ngaji ya. Malam-malam banyak orang tidur bisa ngaji. Coba nggak ada orang kayak gua, ya kan gitu ya. Nah iya coba, begitu lo ngomong mas itu, kalau bukan wali maka gak bisa ngaji sampai kayak gini. Itu bercandaan aja, buat bercandaan aja, jangan buat serius-serius, jangan ya. Iya, syukur aja sudah datang kemarin ngaji begitu aja udah. Bye-bye, istidraj lagi itu ya. Sama ya, pokoknya itu hati-hati ya. Ya alhamdulillah sih semenjak ngaji udah 2 Ramadan nih, rasanya mau lebaran nggak begitu kepikiran. Biasanya kayak gini sedang kuyang-kuyang, ini mah kagak ya, bener juga. Bye-bye, itu juga istidraj. Itu yang ditakutin ulama begitu kayak gitu. Iya, karena kita nyaman ya, bener nyaman kita ya. Dan bener emang nggak kepikir mana. Sampai sekarang kos kutangnya belum punya. Bener nyaman, emang nyaman, hati tenang nyaman. Karena emang nggak kepikir. Tapi hati-hati itu istidraj. Gitu. Iya, karena ngakuin. Ya ini buktinya kata hati malas sama apa? Orang berbuat maksiat, kemudian di pagi hari dia masih mikir, ya Allah masih banyak kasih saya nikmat, saya masih bisa aktivitas, jalan, ngobrol, makan, ngerokok enak, makan enak, alhamdulillah. Tapi maksiat. Tapi ngomongnya alhamdulillah. Istidraj itu bebas ya. Iya, hati-hati ya. Jangan. Nah, apa aja yang kita kerjain bisa syukurin, gitu aja udah syukurin. Pokoknya syukurin. Ya alhamdulillah bisa ngaji gitu aja, malam-malam datang. Ya. Jadi pokoknya bebas lah gitu, bebas. Yang paling ditakutin mau ulama-ulama ini istidraj ini. Bahwa ulama ngalamin juga ya, sehingga mereka tersadar akhirnya.
alami juga ya. Nah, itu. Jadi sama kayak gini ya. Dulu itu zaman Nabi Musa ya, yang menyembah anak sapi itu. Yang sapi itu bisa ngomong, akhirnya kan disembah-sembah kayak orang-orang India sekarang itu. Ya, ya. Itu di tafsir ada dijelasin. Jadi begitu mereka memuja-muja anak sapi itu ya, bahasa ini pedet emas, sapi emas, pedet itu anak sapi. Dipuja-puja oleh orang dulu, disembah-sembah, akhirnya sama Allah diistidraj. Ketika mereka meminta kepada anak sapi itu, memohon munajat, itu anak sapi itu diutus malaikat. Malaikat diutus masukin ke dalam sapi itu. Ketika mereka munajat, sapi itu bisa ngomong. Makinan jadi kan ya, makinan yakin, makin jadi, makin percaya. Itu istidraj. Dianggang terus. Wah, baik-baik. Ya. Jadi kalau alhamdulillah badan dikasih sehat gitu ya. Ya syukurin alhamdulillah. Tapi bentuk syukur itu bukan badan dikasih sehat, bayang kagak, ngaji kagak, buru-buru. Jangan. Bentuk syukur adalah pakai tuh badan buat ibadah. Udah begitu aja. Ya. Kalau sehat, kasih sehat alhamdulillah. Ya kan tahu ya sehat tuh enak, begitu sakit. Ya. Begitu sakit, sembahyang aja susah, ibadah susah. Lagi sehat, kabur-kaburan mulu. Nah itu ya, hati-hati. Alhamdulillah dikasih sehat aja saya mah alhamdulillah bebas istirahat. Maka lupa ibadah. Gitu. Ya hati-hati pokoknya itu. Pikirin itu. Awaqila anna Musa alaihissalam qala ya Rabbi khalaqtal khalqa wa rabbaitahum bi ni'matika tsumma ja'altahum yaumal qiyamati finnar. Ini yang pernah saya ceritakan ya. Nabi Musa pernah ditanya, Nabi Musa pernah ngomong munajat kepada Allah, komplain biasa Nabi Musa itu. Wakilah dan dikatakan anna Musa, bahwasanya Nabi Musa alaihissalam qala pernah berkata kepada Allah, komplain, ya Rabbi wahai Tuhanku. Atau Nabi Musa nih ngomong kepada Allah, khalaqtal khalqa wa rabbatahum bi ni'matika tsumma ja'altahum yaumal qiyamati finnar. Ya Tuhanku, kau ciptakan itu yang namanya makhluk. Warabbaitahum, kau didik mereka itu makhluk mengenal kepadamu. Kau ajarkan mereka untuk bisa beribadah kepadamu. Kau berikan mereka nikmat banyak kepadanya. Sumal ja'atahum yaumal qiyamati finnar. Lalu kenapa begitu hari kiamat itu orang kau masukkan ke dalam nerakamu? Gitu. Akhirnya faqala, maka Allah berkata kepada Musa, ya Musa, wahai Musa, izra' zar'an. Musa dikasih pelajaran sama Allah. Wahai Musa, kalau begitu begini dah. Izra' zar'an. Ayo nanam pohon. Ya, suruh tani, nanam padi. Jawabnya begitu Allah. Fazara'ahu wa hasadahu wa darasahu. Akhirnya Musa nanam padi. Fazara'ahu, dia tanam padi, wa hasadahu. Dalam keterangan yang lain dia tanam, kemudian dia siramin, wasaqahu, kemudian dia jagain, waharasahu. Ya, sekian bulan dan dia tanam, dia jagain, dia siramin, wahasadahu, dan dia panen sampai panen. Wadarasahu. Ya. Begitu tanaman yang disuruh Allah suruh tanam tuh, pokok tanaman lah, pokok katakanlah padi. Ya. Begitu udah selesai dia tanam sampai dipanen, baru Allah ngomong lagi sama Nabi Musa, kan sekian bulan tuh. Fawahallahu ta'ala ilaihi ma fa'alta fi zar'ika. Baru Allah nanya lagi, ya Musa, Allah bilang kepada Nabi Musa, ma fa'alta fi zar'ika, wahai Musa, apa yang kau lakukan terhadap panenmu, kata Allah. Qala, berkata Nabi Musa, Musa menjawab, rafa'tuhu, ya Allah, panen saya ya saya angkat semuanya. Artinya saya panen semuanya, saya angkat semuanya, saya ambil semuanya. Ya. Terus Allah nanya lagi kepada Nabi Musa, hal tarakta minhu syai'an, adakah diantara sekian banyaknya panenmu, padimu itu, adakah yang kau buang? Kata Allah. Allah berkata Musa jawab, taraktu ma la khaira fihi, ya Allah, semua panen saya ambil kecuali apa? Yang enggak ada baiknya, yang jelek, yang enggak ada gunanya saya buang. Ya umpamanya padinya gabuk saya buang, buat apaan? Enggak ada manfaatnya, enggak ada kebaikannya.
Baru Allah jelasin. Qala berkata Allah, ya Musa, wahai Musa, kadzalika udkhilun nara man la khaira fihi. Begitu juga saya ciptakan makhluk manusia, saya kasih dia, saya didik dia, saya kasih dia nikmat. Ya tapi saya masukin neraka aja kalau nggak ada kebaikannya. Warna apaan gue ciptain di dunia diem aja. Di dunia keluyuran mulu. Ngaji kagak, sembahyang kagak, ibadah kagak. Ya kagak ada kebaikannya ya saya masukin ke neraka. Itu kata Allah. Kata Nabi Musa, oh iya bener juga ya kalau begitu ya. Oh, Nabi Musa enak ya. Komplain disuruh nanam. Ntar jawabannya kalau udah panen. Ya, nanya komplain begitu. Ya Musa sekarang nanam padi kita. Oh, kita komplain sih suruh nanam padi, tanam aja dulu. Tapi gimana? Entar kalau panen gua kasih tahu. Ya lama juga jawabannya. Begitu panen baru Allah ngomong lagi. Bagaimana Musa udah panen? Udah ya Allah. Kalau ambil semua panennya, ya saya ambil semua. Ada nggak yang lu kagak ambil? Ada yang jelek-jelek, yang nggak ada gunanya. Sama. Manusia gue ciptain semuanya, gue kasih nikmatnya, bisa makan, bisa berumah, bisa kawin, bahkan bininya 4, mobilnya 4, rumahnya 4. Itu. Udah mah dagang cilok doang. Iya. Tapi kalau jaga gak ada manfaatnya, nggak ada nilai kebaikannya selama hidup di dunia, ya sama gue masukin ke neraka buat apaan? Nah gitu kira-kira ya.